Jumpa lagi dalam modul 1.4.A.6.1 tentang refleksi terbimbing budaya positif. Pada modul ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Yermina Carolina Ngabalin SPD, calon guru penggerak angkatan keempat asal SMA Sanata Karya Langgur, Maluku Tenggara. Pada refleksi terbimbing budaya positif ini, saya dibantu oleh fasilitator Ibu Emis Yohana SPD MPD dan didampingi oleh pengajar praktik Ibu Wilhelmina Diana Renwarin. Pada modul ini ada 8 pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan yang pertama adalah, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yakni disiplin positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan Anda? Saya paham bahwa penanaman budaya positif sangat penting untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter anak. Untuk itu, saya dapat menyampaikan bahwa nilai dari disiplin positif yaitu menanamkan motivasi pada murid yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Dan posisi kontrol guru adalah sebagai posisi yang dipakai untuk meninjau apakah penanaman disiplin yang kita lakukan sudah efektif dan berpusat pada anak yang memerdekakan anak. Dan pada 5 posisi kontrol yakni penghukuman, pembuatan orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan yang ketiga, apa itu kebutuhan dasar manusia? Menurut modul yang saya baca, kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Yang berikut adalah keyakinan kelas. Suatu keyakinan yang akan memotivasi seorang dari dalam dan atau memotivasi secara intrinsik, seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Dan apa itu segitiga restitusi? Yakni suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Dari kelima dasar ini, yang saya paling tertarik yaitu segitiga restitusi. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Tuliskan pengalaman Anda dalam menggunakan konsep-konsep inti tersebut dalam menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda. Yang pertama adalah melakukan kesepakatan kelas, yang kedua adalah bertanggung jawab, yang ketiga adalah motivasi, yang keempat adalah menjaga kebersihan, yang kelima adalah menjaga kesehatan. Serta yang terakhir, budaya 3S, senyum, salam, dan sapa. Pertanyaan yang ketiga, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Ya, saya pernah
menerapkan segitiga restitusi ini. Dulu pernah ada 2 siswa saling bullying atau saling mengejek. Dan saya mendekati mereka dan menanyakan permasalahan mereka dan mencari solusi sehingga mereka bisa menerima satu terhadap yang lainnya. Dan pada akhirnya mereka saling memaafkan. Pertanyaan yang keempat adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah. Untuk menciptakan budaya positif yang berpihak kepada anak, maka saya harus memahami aspek dari disiplin positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi itu sendiri. Saya mengetahui dan mempraktikkan budaya positif di sekolah saya, dan saya akan membenarkan pendapat bahwa tidak ada siswa yang bodoh atau tidak mampu, namun mereka belum menemukan guru yang tepat. Hal ini dapat terwujud melalui modul ini. Dan yang keenam, apa yang Anda bisa lakukan untuk membuat dampak atau perbedaan di lingkungan Anda? Yang saya lakukan adalah 1. Menerapkan aspek disiplin positif. Yang kedua, posisi kontrol guru. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Dan keempat, keyakinan kelas. Serta yang terakhir, segitiga restitusi itu sendiri. Dan pertanyaan yang ketujuh, selain konsep-konsep tersebut, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari? Yang pertama adalah keteladanan, yang kedua adalah memberi tuntunan, dan yang terakhir adalah membentuk keyakinan. Pertanyaan nomor 8 adalah, atau yang terakhir, langkah-langkah awal apa yang akan saya lakukan jika saya kembali ke kelas? Yang pertama, saya akan berdiskusi dan berkolaborasi dengan pimpinan sekolah, guru lain, dan siswa. Yang kedua, menentukan kebiasaan-pembiasaan budaya positif. Yang ketiga, melakukan refleksi, inovasi, dan peningkatan. Dan yang terakhir adalah menerapkan keyakinan kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam dan